Perdebatan Imam Ja'far Shadiq dengan Abil Awaja. Abil Awaja adalah sahabat Hasan al-Basri yang mempunyai pikiran yang sempit. Sahabat Hasan Basri ini keyakinannya telah rusak, karena keraguan dan praduga telah mengisi pikirannya di setiap waktu. Di samping menjadi seorang ateis, orang ini juga kurang ajar dan bermulut kasar. Suatu hari Abil Awaja menemui Imam Ja'far Shadiq dan berkata, "Aku tidak memahami seberapa lama jamaah haji akan terus menginjak-injak tanah Mekah dan seberapa lama mereka akan terus menyembah batu dan kerikil ini. Seberapa lama mereka akan terus berlari mengelilinginya seperti unta yang kabur. Bukankah ini perbuatan orang-orang yang jahil dan bodoh? Karena Anda seorang imam muslim dan putra pendiri Islam, berikan aku jawaban yang memuaskan." Imam Ja'far Shadiq berkata, "Wahai kawan, Anda tidak sungguh-sungguh memikirkannya. Ka'bah adalah naungan yang dilindungi, melaluinya Allah menguji para hamba-hambanya, karena rumah ini terhubung dengannya. Oleh karena itu, diperintahkan untuk menghormati dan mengunjunginya. Ia ditunjuk sebagai tempat ibadah bagi para nabi dan arah salat orang-orang beragama. Rumah ini adalah saluran rahmatnya dan wadah keselamatan. Dia menciptakan rumah ini 2000 tahun sebelum penciptaan dunia. Kehormatan kehambaan kami hanyalah bahwa kami mengikuti setiap perintah Allah dan membiarkan tujuan yang baginya Ka'bah diciptakan." Abil Awaja menyela, "Maaf, menurut saya Anda telah menghubungkan rumah ini dengan sesuatu yang keberadaannya saya sendiri bingung untuk mempercayainya. Bagaimana bisa orang percaya kepada keberadaan sesuatu yang tidak dapat dilihat? Dan karena saya tidak percaya, tidak ada masalah untuk tidak mematuhi perintah-perintahnya." Imam Ja'far Shadiq berkata, "Anda tidak menggunakan akal Anda. Dia ada dan melihat segala sesuatu dan di setiap saat, dan lebih dekat dari urat lehermu. Dia mendengar apa saja yang kita ucapkan dan melihat kita serta mengetahui rahasia-rahasia di dalam hati kita." Lalu Abil Awaja berkata, "Pertama, buktikanlah keberadaannya. Jika dia ada di bumi, lantas dia pergi ke langit, dan jika dia ada di langit, bagaimana dia bisa turun ke bumi?" Imam Ja'far Shadiq menjawab, "Dia tidak terbatasi ruang sehingga tempat lain kosong darinya atau beberapa tempat dipenuhi olehnya. Jika dia dibatasi oleh ruang atau tempat, apa bedanya dia dengan makhluk-makhluknya?" Abil Awaja bertanya lagi, "Tetapi bagaimana membuktikan bahwa dia pencipta segala sesuatu?" Imam Ja'far Shadiq menjawab, "Apakah fakta yang jelas ini membutuhkan bukti? Aku hanya bertanya kepada Anda, siapakah yang telah menciptakan Anda?" Lalu Abil Awaja menyela, "Tidak ada yang telah menciptakanku." Imam Ja'far Shadiq berkata, "Apakah mungkin bagi sesuatu yang diciptakan menjadi ada tanpa pembuatnya?" Saat mendengar ini Abil Awaja menjadi khawatir dan segera mengubah topik dan berkata, "Baiklah, begitu ya. Katakanlah padaku apa guna adanya hari pengadilan, perhitungan, surga, neraka, dan sebagainya yang Anda imani itu? Setelah mati manusia bercampur dengan debu dan semua ini cuma pengandaian." Imam Ja'far Shadiq menjawab, "Bahkan jika anggap saja Anda ini benar, tidak ada rasa takut bagi kami setelah mati, dan jika kepercayaan Anda salah, tidak ada peluang keselamatan bagi Anda, sedangkan kami bebas dari resiko keduanya. Sekarang katakan padaku, manakah yang lebih baik?" Mendengar ini ia menundukkan kepalanya dan setelah diam sebentar ia kemudian berkata, "Aku menerima pernyataanmu, tetapi katakan padaku, Al-Quran berkata, ketika kulit penghuni neraka terbakar, mereka akan diganti dengan kulit baru. Bisakah Anda jelaskan bahwa kulit orang yang berbuat dosa itu terbakar, bagaimana menggantinya dengan kulit baru?" Imam Ja'far Shadiq menjawab, "Kulit baru itu akan sama dengan kulit lama, hanya bentuknya yang berubah-ubah. Seperti batu bata diberi semen dan dicampur air kemudian diletakkan di dalam kotak untuk membuat bata yang lain. Demikian juga halnya dengan kulit para penghuni neraka." Lalu Abil Awaja berkata, "Lalu, katakan padaku kenapa manusia mati dikarenakan penyakit yang berbeda-beda?"
Apa masalahnya bila semua manusia mati karena penyakit yang sama? Imam Ja'far Shadiq menjawab, jika terjadi demikian, orang tetap tidak takut mati sampai muncul penyakit ini dan Allah tidak suka apabila manusia tidak takut mati. Sekian, semoga cerita hikmah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like dan share untuk mengembangkan channel ini bersama-sama. Terima kasih.